Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, adakah doa khusus agar suami ngasih uang belanja lebih? Seorang suami punya 5 kewajiban terhadap istri. Yang pertama, biaya nafkah makan. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, tempat tinggal. Yang kelima, perhatian. Makanya laki-laki diberi harta warisan lidzakari mithlu haudzil unsayain. Laki-laki 2 kali bagian perempuan. Itu salah satu bentuk keadilan Islam. Karena laki-laki tanggung jawabnya besar, dia menanggung nafkah, biaya nikah, mahar, maka diberikan itu. Lalu kalau perempuan tidak mendapatkan seperti yang sudah digariskan Islam, dia lapor ke mana? Perempuan lapor ke wali. Bukan dia ngamuk-ngamuk, bukan dia ngancam-ngancam. Wali perempuan itu ada 6. Ayahnya, kakeknya, abangnya, adiknya, abang ayahnya, adik ayahnya laki-laki. Maka ke-6 wali inilah yang memanggil suami. Dipanggil suami, dinasihati, kamu punya kewajiban. Kenapa kamu tidak kasih sesuai dengan standar? Saya tidak mampu, Pak. Wali ini membantu. Kalau ada yang punya mampu, kasih dia modal. Anakmu, ponakanmu yang perempuan dinasihati, kamu mesti hidup prihatin karena suamimu ini susah. Nah, begitu. Jadi komunikasinya dibangun. Begitu ajaran Islam. Doa penting. Doa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, lembutkanlah hatinya, bukakan pintu hatinya. Tahajud, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Fa'aksiru fihi doa. Perbanyaklah doa di sujud itu. Salat sunat 2 rakaat, salat sunat hajat, salat sunatul hajat rakaataini lillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, berdosakah jika mengambil uang suami diam-diam untuk membeli keperluan sendiri kalau suaminya pelit? Terima kasih. Jazakumullah khairan. Ketika Nabi SAW sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah pada tahun 8 Hijrah, peristiwa itu disebut dengan Fathu Makkah. Lalu kemudian Nabi duduk di atas bukit Safa, datang seorang perempuan. Kata perempuan ini, Inna Aba Sufyan rajulun syahih. Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku namanya Abu Sufyan, orangnya syahih. Syahih itu lebih parah daripada bakhil. Pelit sekali. Bolehkah aku ambil uangnya untuk memberi makan anak-anakku dan keperluan aku sehari-hari? Kata Nabi, ambillah. Ambil secukupnya untuk keperluan sehari-hari. Makanya seorang suami ketika setelah akad nikah disuruh Pak Kua baca, coba baca ini, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu itu bil ma'ruf. Bil ma'ruf diambil dari kata urf. Urf artinya standar. Untuk kota itu kira-kira standarnya untuk keperluan makan, rumah, tempat tinggal, pakaian, pendidikan anak, itu kira-kiranya berapa cukupnya untuk kota itu. Tentu kita tidak bisa samakan antara Saudi Arabia, Maroko, Sudan, Jakarta, Pekanbaru, Sumatera, Kalimantan. Tidak sama. Papua beda. Makanya digunakan kata urf. Menurut standar di negeri itu berapa? Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, yang sedang. Standarnya 3 juta. Lalu suami memberi 1 juta, maka boleh dia ambil 2 juta. Lebih dari itu berarti dia melampau batas. La ta'tadu, jangan melampau. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka kepada orang yang melampau batas. Wallahu a'lam bishawab. Kelas 7A, Ibnu Rushd. Apakah peran ibu lebih penting daripada ayah? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati? Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Kata seorang sahabat bertanya kepada Nabi. Nabi menjawab, ummuka. Sumaman, siapa lagi? Ummuka. Sumaman, siapa lagi? Ummuka. Sumaman, abuka. Nabi menyebut 3 untuk ibu, 1 untuk ayah. Dalam ayat Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan engkau beribadah kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Untuk ayah dan ibumu maka berbuat baiklah engkau. Dalam hadis lain, ya Rasulullah, ayul a'mal ahabbu ila Allah. Apa amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? As-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayun, apa lagi ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah. Qultu summa ayun, apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Jadi berbakti, sayangi ayah, taati, senangkan hatinya, beri dia makanan, pakaian,
sara hidupnya, berikan dia hadiah, beri dia surprise, senangkan, bahagiakan. Tapi ibu lebih, karena ibu mengandung, ibu menyusukan, ibu melahirkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengembalikan uang kepada orang yang saya ambil uangnya tanpa sepengetahuannya? Jumlahnya saya lupa. Saya sebagai orangnya sudah pindah. Juga sebagian orangnya sudah pindah tak tahu kemana. Pertama harus dipastikan jumlahnya berapa. Kalau tidak ingat angka nominalnya agak-agak, kita bisa memprediksi. Kira-kira dulu tahun 90-an kita SMP. Kira-kira kalau anak SMP ngambil uang berapa? Ya taruhlah 100.000. 100.000 tahun 90 itu angkanya dulu tetapkan 100. Yang kedua, berapa gram emas? Karena yang tidak berubah itu adalah dinar harga emas. Jadi kalau 9 tahun 90 itu harga 100.000 itu 1 gram emas tahun 90, maka kalau mau bayar tahun 2020 bukan dengan 100.000-nya, tapi dengan 1 gram emasnya. Karena terjadi inflasi, harga mata uang berubah. Tidak sama 100.000 tahun 90 dengan tahun 2020, tapi harga emas 1 gram sama. Jadi kalau harga 100.000 itu 1 gram emas, berarti bayar sekarang tahun 2020 1 gram emas. 1 gram emas itu sekarang 500.000, maka bayarlah 500. Yang ketiga, cari ahli warisnya. Tidak diketahui di mana ahli warisnya. 4, serahkan untuk masalih ammah. Masalih ammah, maslahat umum. Panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid. Bukan person, tapi masalih ammah, kepentingan umum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk dosa jariyah apabila mengumpulkan ijazah dengan foto belum berhijab? Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balagatil mahid, kalau sudah sampai usia menstruasi, la yaslullaha an yura minha, tidak boleh nampak dari tubuhnya idza hadza wajah wa hadza, telapak tangan. Yang dimaksud dengan telapak tangan zahiruha wa batinuha, artinya tertutup sampai di sini. Tiba-tiba di pas foto SD, oke, belum akhir balik. Pas foto SMP, SMA, S1, S2, S3, pas fotonya rambut nampak. Apakah perlu dicopot pas foto itu diganti dengan foto berhijab? Tidak bisa, karena kalau dicopot berarti harus tempel baru. Maka dibiarkan saja di situ. Ad-darurat tubihul mahzurat. Ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Dan orang juga memakai ijazah itu bukan ijazah asli, fotokopi. Fotokopi tidak jelas gambarnya. Dan orang selalu yang dilihat itu kan keterangannya, bahwa dia sekolah sudah selesai, tanggal lahir, di mana pendidikannya. Foto itu tidak terlalu diperhatikan orang. Jadi kadar nisbat mudarat mungkarnya minim. Jadi tidak termasuk dalam kategori yang dimaksud dengan dosa jariyah. Itu adalah disengaja. Adapun orang yang sudah mengaku, misalnya artis, dia pernah buat film, lalu kemudian ditonton orang, setelah itu dia buat pernyataan, saya hijrah, semua yang dulu-dulu saya mohon ampun kepada Allah SWT, saya berharap kepada seluruh penonton supaya ditarik lagi, tidak ambil keuntungan, profit, karena tolonglah saya supaya Allah meridhai saya. Setelah itu dia tidak mengambil keuntungan. Jangan hijrahnya, pindah pekerjaannya, tapi mengambil royalti yang terus mengalir. Itu namanya hijrahnya tidak kafah, tidak total. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari dosa jariyah. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz mau tanya status aku bersuami, tapi suami mengatakan saya lebih ikhlas dan ridha kalau tinggal di pondok pesantren. Gimana Pak Ustadz? Neng, Fakultas Hukum. Kata suaminya, aku lebih ridha kamu tinggal di pondok pesantren. Kalau suamimu berkata demikian, tanya maksud suamimu apa? Maksud kamu apa, Mas? Karena kalau maksud dia dengan mengatakan itu, kamu lebih baik pondok pesantren, niat dia maksudnya mau menceraikan. Berarti itu lafaz tolak kinayah. Tolak itu ada dua. Satu, sharih, aku ceraikan kamu, itu sharih, jelas. Yang kedua, kinayah, menggunakan lafaz yang multi interpretasi. Pulanglah kamu, atau kamu bagusnya pesantren aja, di pondok aja. Tanya dia, maksudnya apa? Kalau nggak berani, lapor ke wali, nanti walinya manggil.
Kamu kan ngomong ke istrimu supaya bagusnya di pondok aja. Maksud kamu apa? Maksud saya Pak, supaya dia belajar agama di pondok. Oh, berarti kalau gitu disuruh mondok lagi belajar. Tapi kalau maksud dia mau menceraikan, berarti jatuh talak 1. Iddahnya 3 bulan. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. 3 quru, 3 kali suci. Satu mazhab menyebut 3 kali haid, 3 bulan. Wallahu a'lam bishawab. Apakah seorang wanita yang tidak berhijab akan membawa kedua orang tuanya masuk neraka? Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, hai para ayah, hai para abang, hai para paman, hai para bapak, hai para kakek, qu anfusakum, jaga istrimu, jaga anak perempuanmu, jaga keponakanmu, jaga cucumu, nara, dari api neraka. Dalam hadis dikatakan kullukum ra'in, setiap kamu wahai laki-laki adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, kau akan dituntut, ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka yang punya anak perempuan dari kecil sudah tegas. Kita bangga melihat anak umur 5 tahun dikasih pakai jilbab, dibelikan dia bros yang lucu-lucu supaya dia suka, dibiasakan dia dibawa pengajian. Kata pepatah Melayu adalah bisa karena biasa. Kalau hendak membentuk buluh, biarlah dari rebung yang lembut, bisa dibuat melengkung, bisa dibuat melingkar. Oleh sebab itu, dengan kebiasaan ini, maka nanti insya Allah akan positif. Jadi laki-laki itu berat tanggung jawabnya di hadapan Allah. Muridnya apa pernah bertanya, kamu jalan sama siapa, kenapa nggak pakai jilbab, jajan yang dipakai dibawa kemana, sekolahnya, pergaulannya, jalan sama siapa, pulang jam berapa. Jadi banyak kasih sayang tuh menjerumuskan, diberikan handphone, gadget mahal, uang jajan, mobil, sepeda motor, diberikan kebebasan karena dulu hidup susah orang tua, sekarang sudah punya ekonomi baik, lalu anak dibebaskan. Tapi sebenarnya kita sedang menjerumuskan mereka ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan ditanya, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu semua akan ditanya tentang nikmat. Dan di antara nikmat yang paling besar adalah anak. Maka kita akan ditanya, anak-anak perempuan khusus. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, bagaimana hukumnya jika seorang ayah tidak memberi nafkah kepada anak dan istri karena beliau sakit? 5 kewajiban seorang suami. Seorang ayah kepada anak, seorang suami kepada istri. Makanan, pakaian, pendidikan, tempat tinggal, perhatian. Kalau dia tidak sanggup, perhatian termasuk seksual. Kalau dia tidak mampu, maka dia diberikan masa untuk berobat, impoten. Diberikan dalam Islam berobat setahun. Setahun dia tidak sembuh, maka istrinya berhak untuk menggugat ke pengadilan. Penyakit kusta, penyakit supak, boleh dia menggugat. Jadi dalam Islam itu rasional. Jadi tidak semata-mata perasaan saja. Nah, bagaimana kalau dia tidak mampu memberikan nafkah zahir, yang tadi batin, zahir, tak mampu dia memberikan makan? Maka dalam Islam dia punya keluarga, keluarganya menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Keluarganya pun susah juga. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang di luar kemampuannya. Maka kalau sudah di bawah kemampuan, maka diangkat hukum kewajiban dari dirinya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mengalami seperti ini dibukakan Allah segala kesulitannya, ditolong Allah segala kesusahannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salahkah menolak seorang lelaki yang hendak berkenalan dan meminang karena beliau perokok dan saya nggak kuat asap rokok? Perempuan itu dalam Islam dihormati, dimuliakan. Suatu ketika datanglah seorang mengadu kepada Rasulullah SAW. Ayah saya menikahkan saya dengan laki-laki hanya untuk mengangkat derajatnya saja. Dia dinikahkannya saya dengan laki-laki itu karena dia ingin dipandang, dimuliakan. Nabi SAW memanggil bapaknya.
panggil Nabi, lalu kata Nabi SAW, anak perempuan ini punya hak terhadap dirinya sendiri. Itu 14 abad yang lalu, apalagi zaman sekarang. Oleh sebab itu perempuan itu ditanya. Makanya sebelum akad nikah, wali Pak Kua mengatakan kepada bapak, coba tanya anak gadisnya Pak. Diutus satu orang masuk ke kamar, anaknya diam. Mau kamu menikah dengan laki-laki ini? Diam. Kata Nabi, as-sukutu alamatur ridha, diam tanda setuju. Kalau dia diam, berarti dia setuju. Oleh sebab itu, maka kalau tidak setuju, dia katakan, saya tidak mau, karena dia perokok. Tapi dia orang baik. Tanya, mau tak berhenti merokok sekian bulan ini? Jadi keputusan itu ada pada perempuan, ada pada walinya, bermusyawarahlah mereka. Wa amruhum syura bainahum. Allah memberikan yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab.